Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik para pelajar jenjang SMA, SMK, MA, MAK, SMA LB, dan paket C dimanapun saja berada. Bagaimana kabarnya adik-adik? Saya ucapkan selamat karena telah naik kelas dari kelas 10 menjadi kelas 11. Nah, untuk selanjutnya, insya Allah bulan September nanti adik-adik akan terpilih menjadi sampel kegiatan nasional, yaitu asesmen nasional. Nah, pada saat itu nanti adik-adik akan mengerjakan 4 kegiatan. Yang pertama adalah mengerjakan soal AKM literasi, kemudian survei karakter, kemudian mengerjakan AKM numerasi, dan survei lingkungan belajar. Oleh karena itu, mengingat bahwa AKM, soal-soal AKM, literasi maupun numerasi itu berbeda dengan soal-soal yang biasa kalian hadapi pada saat penilaian harian, penilaian tengah semester maupun akhir semester, bahkan penilaian akhir semester dan ujian nasional yang mulai tahun kemarin sudah tidak ada ya. Oleh karena itu adik-adik perlu mempersiapkan diri. Nah, oleh karena itu khususnya kepada Bapak Ibu guru, juga kepada Bapak Ibu orang tua yang kebetulan punya putra putri atau mungkin cucu kelas 11 SMA, SMK, MA, MAK, SMA LB, dan paket C, kiranya dapat mengingatkan kepada peserta didik atau putra putri atau cucunya kalau bagi orang tua, agar putra putrinya untuk segera belajar mempersiapkan diri untuk menghadapi asesmen nasional bulan September mendatang. Nah, dalam rangka mempersiapkan asesmen nasional khususnya AKM literasi dan numerasi, sering saya sampaikan bahwa di web AKM itu banyak sekali soal-soal AKM literasi dan numerasi yang dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh para siswa atau peserta didik untuk berlatih mengerjakan soal-soal AKM, khususnya yang sesuai dengan keahlian yang saya miliki, ya saya hanya akan membantu untuk AKM numerasi. Demikian juga kepada Bapak Ibu guru, kiranya dapat menghimbau putra putrinya, peserta didiknya, kalau bagi Bapak Ibu orang tua yang menghimbau putra putri atau cucunya untuk melihat-lihat soal AKM literasi dan numerasi. Nah, kalau soal AKM baik literasi maupun numerasi itu di web AKM ada soalnya, ada kuncinya, tapi pembahasannya tidak ada. Oleh karena itu, saya melalui channel Dalyana Berbagi ini ingin berbagi, menyampaikan pembahasan soal-soal AKM numerasi. Ini adalah sudah bagian ke-7. Berarti ada 6 bagian sebelumnya, bahkan sebelumnya lagi nomor 0 itu ayo coba soal AKM yang juga ada di web AKM. Nah, dengan harapan nanti Bapak Ibu guru juga akan terbantu, juga bagi Bapak Ibu orang tua dan para siswa bisa terbantu dengan melihat pembahasan yang saya share melalui channel Dalyana Berbagi ini. Karena saya sudah berusaha dalam membahas ini pelan-pelan, kemudian dengan sejelas-jelasnya. Andaikan masih ada yang tidak jelas, silakan
boleh berkomentar di bawah video YouTube yang saya share atau saya bagikan di bawah video ini. Nah, untuk menyingkat waktu, izinkan saya share screen ya untuk menyampaikan PowerPoint yang sudah saya siapkan. Sekali lagi, ini adalah sudah bagian ke-7. Ada 8 bagian, karena ada yang saya beri 0. 0 itu untuk yang ayo coba. Soal ada di sini, di https hasilun.hasilun.puspendik.kemdikbud.go.id/akm/. Kita coba lihat bagian ke-7 itu yang nanti akan kita bahas. Kita buka webnya dulu. Bentar ya, sabar adik-adik. Nah ini adalah web AKM. Di sini ada video, ada penjelasan apa itu asesmen nasional, ada ayo coba, ada contoh soal. Nah, yang saya ambil soalnya adalah di contoh soal ini. Nah, ini ada level 1, kelas 1, 2, kelas 3, 4, level 2, level 3, kelas 5, 6, level 4, kelas 7, 8. Nah, ini level 5, kelas 9, 10, level 6, kelas 11, 12. Nah, untuk numerasi, kelas 11 ini belum ada, juga kelas 12. Karena bulan September nanti kan adik-adik yang kelas 11 juga baru berapa bulan masuk. Nah, sehingga soal-soal itu nanti akan banyak di numerasi kelas 10. Nah, insya Allah yang kelas 11 nanti bisa saya carikan soal-soal yang lain. Jadi ada 60 soal yang kita bahas di bagian ke-7 ini. Ini yang lain sudah saya bahas. Nah, jadi 8 soal ini tentang kontennya data dan ketidakpastian, subkonten ketidakpastian dan peluang. Memahami dan menggunakan sifat-sifat peluang kejadian. Ini 8 soal, kita lihat soalnya. Nah ini kompetensi yang diukur, memahami dan menggunakan sifat-sifat peluang kejadian. Soal nomor 1 uraian. DIY dalam bilangan, DIY daerah istimewa Yogyakarta. Ini soalnya, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY tidak begitu luas jika dibandingkan dengan provinsi yang mengelilinginya, yang dibagi atas 5 kabupaten kota meliputi Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul, Sleman, serta kota Yogyakarta. Walaupun begitu, DIY khususnya kota Yogyakarta tidak pernah sepi dari wisatawan dari berbagai daerah bahkan negara. Taman Pintar merupakan salah satu titik favorit anak-anak sekolah. Tabel berikut menyajikan data kependudukan DIY, sedangkan diagram menyajikan persentase luas masing-masing kabupaten di DIY yang tadi ya. Ini tabelnya. Nah ini soalnya. Setelah mencermati data dan beberapa nilai peluang, seseorang menyimpulkan bahwa pelamar tersebut kemungkinan besar perempuan dan berdomisili di Sleman. Benarkah? Jelaskan, ini ada kuncinya. Nah, benar ya, karena penduduk perempuan Sleman paling banyak dibanding daerah lain. Nah, yang lain ada yang kuncinya tidak ada. Nomor 2. Nih, seperti ini kan, tidak ada pembahasannya tiba-tiba. Nah, ini benar, salah, salah, benar. Nomor 3, pilihan ganda. Nanti saya ulangi di ini juga. Ini ada kuncinya. C, tapi tidak ada pembahasannya. Nah, demikian juga soal yang lain. Jadi soal-soal saya ambil dari sini. Ini ada 8 soal. Nah, kiranya itu soal-soalnya. Nah, soal itu saya transfer ke bentuk PowerPoint. Nih ya, jadi bagian ke-7. Jadi konten sekali lagi, data dan ketidakpastian. Subkonten yang kedua, ketidakpastian dan peluang. Ini tadi webnya. Silakan alamatnya ditulis nanti kalau adik-adik atau bapak ibu akan melihatnya. Nah, ini
Ini sudah saya bahas, ayo coba. Ini ada 11 soal itu saya bahas di 2 bagian, jadi bagian pertama dan kedua. Selanjutnya aljabar, ini 5 soal. Ini saya bahas di bagian ketiga, kemudian relasi dan fungsi termasuk pola bilangan, ini 7 soal, saya bahas di bagian keempat. Data dan representasinya, ini kelima ke-6 karena ada 19 soal. 11 soal bagian kelima, ke-6 nomor 12 sampai 19. Dan yang sekarang bagian ke-7 ini 8 soal ketidakpastian dan peluang. Oke. Nah, gimana adik-adik sudah siap dengan alat coret-coret dan siap menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nanti saya ajukan? Karena belajar matematika itu ya harus dengan tanya jawab, harus dengan memperhatikan, harus dengan coret-coret. Kalau enggak begitu ya bisa kurang ngeh nanti ya. Oke. Sudah siap ya adik-adik? Juga Bapak Ibu Guru, silahkan menyimak untuk mengoreksi kalau siapa tahu saya ada salah. Ya, karena manusia sepintar apapun itu bisa saja salah, apalagi yang saya tidak pintar. Oke. Nah, ini adalah kompetensi yang diukur, memahami dan menggunakan sifat-sifat peluang kejadian. Soal nomor 1 tadi uraian, DIY dalam bilangan. Saya ulangi lagi membaca. Provinsi DIY tidak begitu luas jika dibandingkan dengan provinsi yang mengelilinginya yang terbagi atas 5 kabupaten kota. DIY itu daerah istimewa Yogyakarta itu terbagi atas 5 kabupaten kota, yaitu Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Sleman, dan atau serta Kota Yogyakarta. Walaupun begitu, DIY khususnya Kota Yogyakarta tidak pernah sepi dari wisatawan dari berbagai daerah bahkan negara. Bahkan sekarang tidak hanya di Jogja, hampir di kabupaten kota setiap kabupaten di DIY itu sudah banyak sekali tempat-tempat favorit untuk wisata, baik di Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul maupun Sleman. Nah, Taman Pintar merupakan salah satu titik favorit anak-anak sekolah ini yang terletak di Kota Yogyakarta. Tabel berikut menyajikan data kependudukan DIY, sedangkan diagram menyajikan persentase luas masing-masing kabupaten di DIY. Nah, ini luas kabupaten kota Kulon Progo itu 18,40%, Bantul 15,91%, Gunung Kidul 46,63%, Sleman 18,04%, sedangkan kota Jogja itu sangat kecil ya. Ini hanya 1,02%. Nah, ini data tentang jumlah penduduk berdasarkan sensus penduduk tahun 2010. Sumber dari Siak Konsolidasi Pusat Kemendagri semester 2 2013 itu Biro Tapem. Ini datanya. Jelas Bapak Ibu dan juga adik-adik. Sekarang selanjutnya pada tahun 2010 dilakukan seleksi penerimaan untuk menjadi pemandu wisata maksudnya di Taman Pintar. Pada saat yang telah dijadwalkan, seseorang asal DIY mengajukan lamaran dan saat ini dia sedang mengikuti wawancara. Sekarang setelah mencermati data dan beberapa nilai peluang, seseorang menyimpulkan bahwa pelamar tersebut kemungkinan besar perempuan berdomisili di Sleman. Benarkah? Jelaskan. Nah, tadi kuncinya sudah jelas, saya kira tidak sulit ini ya. Karena dari data ini kita lihat di data ini khususnya perempuan, mana perempuan paling banyak? Sleman ini 525,881. Ya kemungkinan besar ini peluang itu kan peluang perempuan di sini kan berarti banyak perempuan dibagi banyaknya penduduk seluruhnya.
Nah, penduduk seluruh DIY berapa? 3.561,448. Karena jumlah perempuan di Sleman ini paling banyak, maka orang menyimpulkan bahwa sebagian kemungkinan besar dia adalah berasal dari Sleman. Benar, karena penduduk perempuan di Kabupaten Sleman paling banyak dibandingkan kabupaten kota lainnya. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa juga dibagi jumlah perempuannya saja juga boleh. Kalau perempuan hanya perempuan saja, hanya dibagi ini pun tetap paling besar. Oke, jelas ya. Sekarang kita lihat nomor 2. Pilihan ganda kompleks. Masih DIY dalam bilangan. Ini data kita tampilkan lagi. Menggunakan data di atas, tentukan kebenaran beberapa pernyataan berikut. Ini pernyataannya. Jika pelamar tersebut ternyata berdomisili di Bantul, pada tingkat ketelitian tertentu, peluang dia laki-laki atau perempuan sama besar. Nah, lihat peluang perempuan dan laki-laki di Bantul. Kita bagi saja dengan penduduk di Bantul saja ya. Dibagi dengan penduduk seluruh Indonesia juga bisa saja ya. Nah, ini di Bantul. Peluangnya ini 0,5. Kalau dibulatkan 2 desimal. Kemudian peluang perempuan, laki-lakinya ya. Untuk perempuannya juga sama. Jadi pernyataan ini adalah benar. Andaikan dibagi dengan seluruh penduduk DIY pun akan sama hasilnya karena jumlah ini relatif sama. Perbedaannya tidak terlalu besar. Peluang pelamar tersebut mahasiswa perempuan dan berdomisili di kota Yogyakarta lebih besar karena persentase perempuan di kota Yogyakarta lebih besar. Benarkah ini? Ini perempuan di kota Yogyakarta, warna hijau. Persen perempuan di kota Yogyakarta, lihat apakah paling besar? Oh, ternyata paling kecil atau paling sedikit. Berarti pernyataan ini salah. Ya. Bisa dipahami sampai di sini. Kemudian kemungkinan pelamar tersebut laki-laki dan berdomisili di Gunung Kidul paling besar karena luas daerahnya paling besar. Tentu kalau peluang itu bukan tergantung luas daerah, tapi tergantung apa? Nah, tergantung jumlah laki-laki paling banyak. Ternyata paling banyak bukan di, coba lihat jumlah laki-laki. Paling banyak bukan di Bantul, tapi di Sleman. Jadi pernyataan ini juga salah. Bisa dipahami sampai di sini? Mudah-mudahan jelas ya. Kemudian nilai kemungkinan pelamar tersebut laki-laki dan berdomisili di kota Yogyakarta paling kecil karena persentase penduduk kota Yogyakarta paling kecil. Benar pernyataan ini? Kita lihat. Kota Yogyakarta benar paling kecil. Ya, jumlah laki-laki di Jogja juga paling kecil. Berarti pernyataan ini benar. Ya. Silakan dipahami lagi, bisa mudah-mudahan jelas ya. Kalau tidak jelas silakan nanti boleh bertanya lagi lewat komentar di bawah video ini. Sekarang ini nomor 3, masih tentang DIY dalam bilangan. Pada saat wawancara berlangsung, di luar ruang terdapat 3 orang pelamar lain. Semuanya akan dipanggil masuk satu demi satu. Pelamar yang telah diwawancara segera keluar dari ruang tersebut. Manakah peluang yang benar? Lihat. Peluang pelamar pertama untuk dipanggil masuk yaitu 1/4. Benar? Orangnya berapa? 3.
Dan setiap orang itu memiliki peluang yang sama. Maka gimana? Peluang pelamar kedua untuk dipanggil masuk adalah 2/3. Benar? Salah. Harusnya berapa? 1/3. Peluang terakhir untuk dipanggil masuk yaitu 1. Juga salah. Mestinya juga 1/3. Jadi pernyataan yang benar adalah C. Karena banyak pelamar ada 3 orang dan semua memiliki peluang sama dipanggil, maka artinya pelamar yang ada di luar tadi ya, itu ada 3 orang, maka peluangnya semua sama, yaitu 1/3 P. Jadi cuma punya peluang yang sama. Jadi jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut nomor 4. Uraian. Tanpa memperhatikan jenis kelamin pelamar yang sedang diwawancara, peluang ia berdomisili di Kabupaten Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul, Sleman, atau Kota Yogyakarta adalah berapa? Ya, karena semua kabupaten kan ada 5. Nah, kata-kata atau itu berarti kejadian yang saling lepas. Berarti peluangnya adalah jumlah dari peluang masing-masing. Berarti berasal dari 5 kabupaten ya, berarti 1 peluangnya ya. Oke. Kemudian nomor 5, pilihan ganda kompleks final Piala Dunia. Kalau sekarang yang lagi ngetren Euro ya. Nanti malam ini final ya. Amel mengunduh bagan pertandingan sepak bola ini yang dimulai dari babak perempat final. Berikut adalah bagan yang berhasil didapatkan Amel. Kemudian Amel menyebarkan survei kepada teman-temannya yang menyukai sepak bola dan selalu menonton pertandingan. Pertandingan sepak bola pada tahun-tahun sebelumnya. Berikut adalah tabel peluang tim-tim di atas untuk menang pada babak perempat final yang berhasil disimpulkan oleh Amel berdasarkan survei yang dibuatnya. Sedangkan untuk babak selanjutnya yaitu semifinal dan final, semua tim memiliki peluang menang yang sama yaitu 50% atau 0,50 atau 0,5. Ini bagannya. Jadi ini ada 8 negara di babak perempat final, nanti di semifinal tinggal 4, babak final tinggal 2. Ya. Ini prediksi babak perempat final Piala Dunia 2018. Ini peluang menang Uruguay itu 0,3 ketika berhadapan dengan Prancis. Berarti peluang Prancis ya 1 dikurangi 0,3, 0,7. Brasil 0,6, Belgia 0,4. Swedia 0,2, Inggris 0,8, Rusia 0,5, Kroasia 0,5. Tentukan kebenaran pernyataan ini berdasarkan bagan pertandingan Piala Dunia yang diunduh Amel dan juga tabel peluang hasil survei Amel. Ini tabelnya kita tampilkan lagi. Pernyataan berikut. Peluang tim Uruguay dan Kroasia untuk menang babak perempat final adalah sama besar. Kita lihat. Nih, Uruguay menang 0,3. Sedangkan Kroasia 0,5. Nah, apakah ini sama besar? 0,3 dengan 0,5 jelas tidak sama besar. Berarti pernyataan ini salah. Pernyataan pertama. Bisa dipahami? Sekarang peluang tim Prancis untuk menang babak perempat final lebih besar bila dibandingkan tim Brasil. Kita lihat Prancis, mana Prancis? Nah ini Prancis 0,7. Sedangkan
Kroasia ini Brasil, maaf ya kok Kroasia. Brasil itu peluang menang adalah 0,6. Benarkah ini lebih besar? Benar, ya. 0,7 itu lebih besar daripada 0,6. Maka pernyataan kedua benar. Jumlah peluang menang untuk setiap tahapan pertandingan berbeda-beda. Jadi kita lihat semuanya ini. Ternyata di babak perempat final ini beda-beda. Hanya ada Rusia dan Kroasia yang sama. Sedangkan pada babak semifinal dan final itu sama. Maka jumlah peluangnya tentu akan berbeda. Jadi pernyataan ini benar. Di antara semua tim yang akan bertanding di babak perempat final, Inggris mempunyai peluang yang terbesar untuk menang babak perempat final. Kita lihat Inggris. Bandingkan dengan yang lain. Apa ini paling besar? Iya, paling besar 0,8. Yang lain itu di bawah 0,8. Berarti pernyataan ini benar. Gampang kan? Tidak usah ngitung-ngitung. Dan lagi saya sampaikan, tidak semua soal matematika itu harus ngitung. Dan tidak semua soal matematika itu harus susah. Ada kalanya harus ngitung, ada kalanya tidak ngitung, ada kalanya susah, ada kalanya mudah. Meskipun susah, kalau ada kemauan, ada ketekunan, keuletan, insya Allah bisa. Yakin bisa. Oke, kita lanjut. Nomor 6. Pilihan ganda. Final Piala Dunia dan peluangnya. Berdasarkan data pada bagan pertandingan Piala Dunia dan tabel peluang yang dikumpulkan Amel, peluang Prancis untuk menjadi juara dunia adalah Prancis. Ini. Di babak perempat final peluang Prancis menang 0,7. Sedangkan babak final dan semifinal sama, yaitu 0,5 dan 0,5 di babak final. Berarti peluang juara ya hasil kalinya ini. Jadi peluang Prancis juara kan berarti menang di babak perempat final, menang di semifinal, dan menang di final. Kalau ini dikalikan berapa? 0,175. Jadi jawaban yang benar adalah B. Ya. Bisa dipahami sampai di sini? Oke. Lanjut. Nomor 7. Final masih tentang final Piala Dunia dan peluangnya. Tabelnya kita sertakan lagi. Tentukan kebenaran pernyataan di bawah berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan dan bagan Piala Dunia yang diunduhnya. Nah. Kita lihat ini ada 4 pernyataan. Benar atau salah. Kita lihat yang pertama, peluang Rusia dan Kroasia untuk menang dan menjadi juara dunia adalah sama besar. Kita lihat Rusia dan Kroasia. Untuk Rusia peluang juara di perempat final 0,5, di semifinal 0,5, final 0,5. Kita kan 0,125. Kemudian Kroasia sama ya. Berarti pernyataan ini sama, benar? Nah, jadi pernyataan pertama benar. Bisa dipahami sampai di sini? Peluang Swedia dan Belgia bertemu di final adalah 0,2. Kita lihat. Nih, Belgia dan Swedia. Swedia final 0,2 berarti kan menang di babak perempat final dan menang di semifinal sehingga akan final itu 0,1. Sedangkan Belgia 0,4 kali 0,5, 0,2. Dikatakan sama dengan 0,2. Berarti keduanya 0,2 benar apa salah? Salah ya. Karena yang Swedia 0,1 sedangkan Belgia 0,2. Peluang Swedia dan Belgia bertemu, sudah ya,
Sekarang yang ketiga, peluang Prancis dan Inggris untuk menjadi juara dunia adalah 0. Benar? Kita lihat peluang Prancis berarti 0,7 kali 0,5 kali 0,5. Tadi sudah dihitung di nomor sebelumnya. 0,175. Sedangkan peluang Inggris 0,8 kali 0,5 kali 0,5. Berapa? 0,2. Apakah sama ini? Tidak sama. Berarti pernyataan ini, apalagi dikatakan 0. Berarti ini salah. Ya. Pernyataan ketiga salah. Sekarang pernyataan keempat. Peluang Uruguay dan atau Brasil maju ke babak semifinal adalah 0,2. Kita lihat. Atau berarti saling lepas. Ya. Berarti nanti gimana kalau saling lepas? Ya dijumlahkan antara peluang Uruguay juara dan Brasil juara. Sekarang kita hitung Uruguay. Uruguay peluangnya juara, apa peluang masuk ke semifinal artinya menang di perempat final 0,3. Sedangkan peluang Brasil maju ke babak final artinya menang di perempat final 0,6. Berarti Uruguay atau Brasil ke semifinal jumlahkan 0,3 tambah 0,6 0,9. Ini dikatakan 0,72 berarti pernyataan ini salah. Ya. Sudah dipahami sampai di sini. Sekarang nomor 8. Terakhir ya. Uraian. Ini masih tabelnya kita sertakan. Pertanyaannya, seorang teman yang membaca hasil survei memprediksi bahwa Brasil akan menjadi juara. Benarkah prediksi tersebut? Jelaskan jawab alasanmu. Kita lihat Brasil. Mana Brasil? Ini. Peluang menang di perempat final adalah 0,6. Peluang di semifinal dan final sama 0,5 dan 0,5. Maka peluang Brasil menjadi juara berapa? Prediksi ini benar atau salah? Prediksi ini salah. Kenapa? Ini prediksi Brasil, maaf, prediksi Brasil juara dulu kok tidak juara. Maaf ya, prediksi Brasil juara dulu. Nomor 8 ya. Ini kok tidak juara dua-duanya. Prediksi Brasil juara. Ulangi ya, salah tulis ya. Jadi ini pertanyaannya tadi. Ini kita lihat Brasil ya. Jawab bahwa prediksi ini salah. Kenapa? Karena ini alasannya. Prediksi Brasil juara coba kita hitung. 0,6 kali 0,5 kali 0,5, 0,15. Sekarang bagaimana peluang Brasil tidak juara? Peluang Brasil tidak juara ya 1 dikurangi peluang juara. Berarti 1 dikurangi 0,15, 0,85. Mana yang lebih besar? Tidak juara. Jadi kenapa? Karena peluang Brasil tidak juara jauh lebih besar dibandingkan peluang Brasil juara. Maka prediksi itu salah. Ya. Karena peluang untuk juara itu lebih kecil. Bahkan lebih besar peluang tidak juara. Sampai di sini ada pertanyaan. Nah, sebagaimana sebelumnya saya sampaikan, untuk membantu Bapak Ibu, adik-adik, Bapak Ibu guru, orang tua, ada buku yang bisa membantu. Buku itu ada jenjang SD, SMP, SMA sederajat.
namanya buku Detik-Detik Asesmen Nasional. Di situ ada AKM literasi, AKM numerasi, bahkan ada juga contoh soal survei karakter dan lingkungan belajar. Ini diterbitkan oleh PT Intan Pariwara. Keunggulan dari buku ini, sesuai dengan dokumen final pengembangan asesmen nasional dan Pusmenjar, mengakomodasi 4 asesmen. Tadi sudah saya sebut, ada AKM literasi, numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Memuat 5 paket soal literasi dan numerasi, dilengkapi dengan bedah soal AKM. Dilengkapi juga dengan buku guru yang memuat uraian tentang asesmen nasional, tip bagaimana membuat atau menyusun soal AKM, dilengkapi juga dengan kisi-kisi AKM baik literasi dan numerasi, serta ada kunci jawaban dan pembahasan. Insya Allah ini sangat membantu ya. Adanya kunci jawaban, kalau kunci saja yang sangat membantu itu pembahasannya. Makanya saya buat pembahasan ini biar membantu. Kalau hanya ada kunci membantu juga, tapi kalau kesulitan ya, susah jadinya. Maka saya berusaha semudah mungkin menjelaskan ini melalui channel Galyana Berbagi ini. Oleh karena itu, bagi yang kalau merasa ini bermanfaat dan juga teman-teman lain supaya bisa mendapatkan manfaat, silahkan bisa dibagikan kepada teman-teman yang lain, Bapak Ibu guru lain, atau Bapak Ibu orang tua yang lain. Nah, bagi yang Bapak Ibu guru, kepala sekolah, dan orang tua maupun peserta didik, kalau menginginkan buku tersebut, silahkan langsung menghubungi kepada para petugas dari PT Intan Pariwara yang sudah dibagi per wilayah. Untuk Kota Balikpapan, Kabupaten Pasir, dan PPU, itu petugasnya adalah Saudara Subianto, nomor HP 0811 289 4096. Kota Samarinda, Kukar, dan Kubar, dan Mahulu, Saudara Cesar Triwinanto, 08224 269 7095. Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur, Saudara Danang Setio Budi, 0812 150 10153. Sedangkan Tanjung Selor atau Kabupaten Bro itu Saudara Kristo Anandita YB, 0853 250 53943. Silakan, harganya berapa bagi Bapak Ibu kepala sekolah, karena AKM itu nanti hanya sampel, satu sekolah untuk SD itu hanya 30, SMP, SMA, SMK sederajat itu hanya 45, kiranya bisa menyediakan buku-buku tersebut sehingga orang tua ringan, mengingat keadaan ekonomi juga baru begini, para siswa juga terbantu sehingga tidak harus membeli tapi bisa meminjam di perpustakaan untuk mereka pelajari. Kalau kesulitan pembahasan bisa lihat di channel YouTube Galyana Berbagi ini, atau mungkin nanti saya akan berusaha untuk melakukan pembahasan soal-soal yang ada di buku-buku detik-detik AKM tersebut. Nah, kiranya demikian. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan sekali lagi kalau merasa ini bermanfaat dan ada teman-teman yang kiranya juga memerlukan, baik Bapak Ibu guru, orang tua maupun para siswa, silahkan ini bisa dibagikan kepada siapa saja yang memerlukan, sehingga tidak hanya bermanfaat bagi diri Bapak Ibu dan adik-adik, juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan adik-adik mendapatkan tambahan pahala karenanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan, mungkin ada kesalahan. Meskipun demikian tetap berharap mudah-mudahan ini bermanfaat bagi siapa saja yang memerlukan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap semangat untuk belajar meskipun masih harus belajar dari rumah. Nah, terima kasih.